kerusakan harddisk MacBook kita bagi dalam dua kriteria atau dua kategori. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Channel yang selalu setia untuk berbagi tentang tips perawatan MacBook, penanganan kerusakan MacBook, penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang terjadi di seputar kehidupan kita. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kriteria kerusakan harddisk MacBook. Kerusakan harddisk MacBook itu kita bagi dalam dua kriteria atau dua kategori. Yang pertama, kerusakan harddisk MacBook secara software. Nah, yang kedua, kerusakan harddisk MacBook secara mekanis. Oke, langsung aja kita bahas untuk dua kriteria kerusakan harddisk MacBook. Nah, untuk yang pertama, kerusakan harddisk MacBook secara software. Kerusakan harddisk MacBook secara software itu adalah kerusakan harddisk yang masih bisa diperbaiki. Dan untuk harddisknya sendiri itu masih bisa kita gunakan untuk MacBook tanpa harus kita lakukan penggantian harddisk. Yang dimaksud dengan kerusakan harddisk MacBook secara software itu OS MacBook atau sistem MacBook mengalami korup atau sistemnya rusak, sehingga pada saat kita nyalain MacBook nggak bisa booting sampai masuk ke sistem. Itu misalnya saja nih, saat kita nyalain MacBook, yang muncul di display MacBook itu cuma folder tanda tanya, muncul kernel panik, muncul lingkaran yang disilang, atau juga kita nyalain MacBook lemot. Nah, lemot yang terjadi pada MacBook atau lambat yang terjadi pada MacBook saat booting OS itu bisa disebabkan karena OS yang korup, atau juga karena disebabkan oleh harddisk yang rusak atau kabel fleksibel harddisk. Untuk MacBook yang masih menggunakan kabel fleksibel ya, kalau untuk MacBook yang tipe Retina, MacBook Air, dan MacBook yang tipe yang sekarang itu udah nggak menggunakan kabel fleksibel harddisk. Itu kabel fleksibel harddisknya mengalami kerusakan. Nggak, pada saat MacBook mau booting OS itu mengalami kendala. Kayak tadi yang seperti saya sebutkan tadi, muncul tanda tanya, kernel panik ini, atau lingkaran disilang atau yang lainnya. Jadi solusi untuk permasalahan harddisk MacBook yang pertama itu tadi adalah, yang pertama harus dilakukan ya cek data dulu agar kita nggak kehilangan data. Kalau memang ada data penting yang tersimpan dalam harddisk tersebut, setelah ketemu kita lakukan backup data. Nah, baru setelah data kita selesai backup, kita format ulang harddisknya. Nah, setelah diformat, baru kita lakukan install ulang OS MacBooknya. Oke, lanjut ya untuk yang kedua. Nah, kerusakan harddisk MacBook secara mekanis atau secara hardware. Untuk kerusakan harddisk MacBook secara mekanis adalah kerusakan harddisk MacBook yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, alias kita harus melakukan penggantian harddisk MacBook kita agar MacBook bisa digunakan kembali. Nah, itu kerusakan harddisk MacBook secara mekanis atau secara hardware ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, kita seringkali mematikan MacBook tidak sebagaimana mestinya. Pencet tombol power yang dikenal dengan force shutdown. Pencet tombol power langsung sampai MacBook mati. Itu seringkali nih kita bawa MacBook pulang kerja, pulang kuliah, MacBook nyala, tak buru-buru mau cepat pulang, atau karena buru-buru ngejar waktu, atau MacBook tutup rak dan kita bawa dengan kondisi slip dalam tas. Kita bawa pada saat kita bawa, apakah menggunakan kendaraan roda 2 ataupun juga menggunakan roda 4, itu MacBook dalam posisi slip itu bukannya berhenti bekerja, harddisk MacBook tetap bekerja. Apalagi untuk harddisk MacBook yang tipe lama SATA 2,5 in yang biasa, bukan yang SSD ya. Itu di dalam harddisk MacBook itu kan ada piringan kayak CD, dan juga ada pennya. Pada saat kita bawa dalam posisi nyala, harddisk tetap bekerja, ada goncangan. Mau nggak mau nih, pen yang fungsinya untuk membaca file atau data yang ada di piringan itu goncang, gerak. Akibat dari goncangan itu bisa saja mengakibatkan piringan harddisk MacBook kita itu tergores, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan harddisk MacBook mengalami bad sector sampai mengalami kerusakan. Selanjutnya, ya seringkali MacBook itu jatuh atau kebanting atau juga kebentur. Akibat dari MacBook yang sering jatuh, kebanting, atau kebentur ini lama-kelamaan bisa mengakibatkan kerusakan pada harddisk MacBook, atau juga bisa mengakibatkan kerusakan pada hardware MacBook lainnya. Dan bisa aja LCD pecah akibat dari kebentur tadi atau kebanting ya. Paling tidak nih, minimal body MacBook bisa penyok. Nah, untuk faktor selanjutnya, penyebab dari kerusakan harddisk MacBook secara mekanis ini disebabkan misalnya MacBook kerendam air atau MacBook kena air, yang nggak menutup kemungkinan bahwa harddisk MacBook kita itu kemasukan air, dan itu bisa mengakibatkan kerusakan pada harddisk MacBook. Nah, begitu juga untuk tipe MacBook yang sudah menggunakan harddisk SSD PCI, kayak misalnya MacBook Retina Display, baik yang tahun 2012, 2013, 2014 sampai 2015, baik yang 13 in maupun yang 15 in, dan juga untuk MacBook Air, baik yang 13 in maupun yang 11 in, mulai dari tahun
2011 ya, sampai sekarang. Jangan mentang-mentang MacBook sudah menggunakan harddisk SSD PCI itu nggak bakalan mengalami kerusakan di harddisk, tetap akan mengalami kerusakan di harddisk, terutama untuk lifetime-nya atau masa penggunaan dari harddisk itu. Itu kan mau harddisk SATA 2,5 in yang biasa, SSD SATA 2,5 in maupun harddisk SSD PCI itu tetap ada lifetime-nya atau masa pakai. Untuk masa pakai atau lifetime harddisk tersebut itu misalnya 1000 jam. Ya ketika kita menggunakan harddisk udah sampai masa pakainya 1000 jam, ya secara otomatis harddisk akan mengalami kerusakan. Dan itu ya tetap kita harus melakukan penggantian harddisk. Jadi jangan mentang-mentang nih, wah MacBook gua udah retina gitu kan, atau MacBook Air nya udah pakai SSD PCI nih nggak bakalan rusak. Salah, jadi tetap akan mengalami kerusakan. Selain itu juga nih, untuk harddisk SSD PCI itu juga bentuknya udah kayak RAM. Cuma membedakan nih, kalau untuk RAM itu pen warna kuningnya itu di sisi sebelah kanan. Sementara untuk harddisk SSD PCI itu untuk pen warna kuningnya ada di depan. Pen ini yang nanti masuk ke soket harddisk. Dia udah nggak menggunakan lagi kabel fleksibel harddisk. Jadi bentuknya udah soket di dalam soket yang ada di logic port MacBook. Nah itu kerusakan harddisk SSD PCI itu bisa disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh MacBook kita pada saat sedang kita gunakan. Apalagi kalau untuk MacBook yang nggak pernah kita lakukan pengecekan atau perawatan. MacBook panas kalau kita gunakan, kita nggak pernah cari tahu apa penyebab panas yang terjadi pada MacBook. Yang boro-boro melakukan pengecekan atau clean up untuk MacBook atau penggantian thermal paste-nya yang sudah mengering, yaitu untuk fan cooler-nya yang perputarannya sudah nggak presisi lagi, kisi-kisi heatsink fan itu sudah tersumbat oleh kotoran berupa debu itu. Ya buat peduli kenapa kok MacBook cepat banget panas saat kita gunakan itu nggak pernah kita lakukan. Kemudian kita untuk permasalahan panas yang terjadi pada MacBook itu nggak ada. Jadi selama MacBook masih bisa dipakai, acar terus sampai gempar untuk MacBook. Nah baru ketika MacBook ada masalah, udah kasak kusuk nyari tahu nih apa ini, nanya telepon temen, deh itu juga browsing di internet. Itu ya terkadang kecerobohan atau kelalaian kita untuk perangkat MacBook yang kita gunakan sebagai penunjang untuk pekerjaan kita. Nah, untuk MacBook tipe terbaru atau seri terbaru mulai dari tahun 2016, untuk MacBook tahun 2016 ini yang masih non touch bar itu salah satu kelemahannya adalah kerusakan pada harddisk MacBooknya. Nah, untuk harddisknya sendiri itu ya masih bisa dicopot atau lakukan penggantian, jadi dia nggak on board. Jadi kalau harddisknya rusak itu masih bisa kita lakukan penggantian, cuma ya harganya lumayan. Untuk yang 128 aja udah tahu sendiri berapa harganya. Sementara untuk MacBook tahun 2017 ke atas, untuk baik yang non touch bar maupun yang touch bar, baik yang 15 maupun yang 13 itu untuk harddisknya semua udah on board, masuk RAM-nya udah on board. Jadi kalau MacBook mengalami masalah di harddisk atau kerusakan di harddisk yang secara mekanis ya atau secara hardware, ya mau nggak mau kita ganti satu paket dengan logic boardnya, dan harganya alhamdulillah teropek kantong. Jadi buat rekan-rekan semuanya sebisa mungkin rawat MacBooknya. Soalnya MacBook baru dipakai sebentar udah panas itu, bodo amat dah. Nah, selama MacBook masih bisa dipakai, ya dipakai terus. Baru ketika rusak rasa kusuk browsing gitu ya. Itu ya buat rekan-rekan semuanya ulasan atau pembahasan saya mengenai kriteria kerusakan harddisk MacBook. Itu ada dua. Pertama, kerusakan harddisk MacBook secara software. Nah, untuk kerusakan harddisk MacBook secara software ini adalah kerusakan harddisk yang masih bisa diperbaiki. Nah, yang kedua, kerusakan harddisk MacBook secara mekanis atau hardware. Nah, untuk kerusakan harddisk MacBook secara mekanis atau hardware ini adalah kerusakan harddisk yang sudah tidak dapat diperbaiki. Karena ya memang yang rusak itu harddisknya, bukan software atau sistem atau aplikasi yang tersimpan di dalam harddisk. Jadi harddisknya yang rusak. Ya bisa aja akibat dari kerusakan harddisk tersebut kita kehilangan data-data penting. Ya seringkali saya menemukan kasus seperti itu, customer yang kehilangan data itu karena harddisk MacBooknya rusak dan mau nggak mau dilakukan penggantian harddisk. Untuk itu saran dari saya nih, ya rajin-rajinlah lakukan backup data. Jadi kalau sewaktu-waktu ya, terutama nih untuk MacBook tipe 2017 ke atas, dimana harddisknya semua sudah on board. Jadi kalau sewaktu-waktu MacBook kita mengalami kerusakan pada harddisk, untuk data masih aman karena sudah tersimpan. Nah itu buat rekan-rekan semuanya ya, review dari saya. Di sini saya bukan hanya mereview atau mengulas untuk konten di YouTube atau di channel saya. Tapi di sini saya juga membuka tempat servis untuk servis MacBook, juga untuk perawatan MacBook. Itu di Bilangan Jakarta Barat, itu di satu rumah, bukan di ruko loh ya, bukan di mall juga. Jadi jangan harap nih rekan-rekan ini kalau datang mau servis MacBooknya ke tempat saya itu saya cuci mata. Yang ada sepet, mak-mak pada nongkrong depan sana.
gitu. Yang lalu juga paling juga anak-anak kecil tuh sliweran gitu, agak berisik. Itu juga nggak ada ya namanya pendingin ruangan, AC nggak ada, adanya kipas ya, kipas angin. Tapi untuk kualitas hasil kerja kami dalam memperbaiki kerusakan MacBook nggak kalah dengan yang di mall atau yang buka di ruko. Kita berani untuk diadu. Oke, buat teman-teman yang mau servis silahkan datang langsung ke tempat saya. Alamatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 016 RW 004 nomor 46 Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nah, untuk nomor telepon ada di bawah ini nih ya. Silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Nah, begitu juga nih buat teman-teman atau rekan-rekan ya, yang mau konsultasi seputar perawatan MacBook, kerusakan MacBook, silakan konsultasi. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan cara telepon langsung, jangan lewat SMS. Ya, biar saya itu dengan jelas, dengan gamblang, dengan detail bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Atau bila perlu mau datang langsung aja ke tempat saya, ngobrol bareng kita di sini, ngopi bareng. Nah, selain itu juga nih ya, kalau review dari saya, ulasan dari saya bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya, ya jangan lupa subscribe di channel saya. Demi untuk keberlangsungan channel saya ini agar kita bisa memberikan tips tentang perawatan MacBook, tentang perbaikan MacBook. Oke, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum